Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Mei minggu keempat. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG untuk 1 minggu ke depan. Dan juga kira-kira saham apa saja bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan juga ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang mau ikut coaching class gue, teman-teman ya. Jadi besok hari Senin, teman-teman, itu adalah pendaftaran terakhir. Jadi buat kalian yang mau ikut, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke admin, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar, kalian tinggal hubungi nomor di description di bawah. Gue udah cantumin adminnya, nomor WhatsAppnya si admin tersebut. Jadi kalian tinggal hubungi untuk daftar di coaching class, oke? Nah, dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue gak pernah punya grup lain selain Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan, teman-teman. Jadi jangan transfer ya. Nah, berbicara tentang IHSG, teman-teman ya. Jadi IHSG di minggu kemarin tutup di level 5.770-an ya, dan itu artinya makin terkoreksi, dan ini juga menjadi menjadi warning buat kita kalau misalnya kita mau entry di saat-saat sekarang, itu jangan terlalu lama holdnya ya, karena memang primary trendnya sudah membentuk primary trend bearish, dan ini menuju ke level 5.000, sekitar 5.500-an ya. Dan untuk lebih jelasnya tentang IHSG dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk tradingkan, serta saham-saham yang kalian request semua, itu semua akan gue bahas di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, sekarang langsung kita ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan sekarang saya sedang ada di tradingview.com ya. Ini adalah charting tools yang saya pakai untuk analisa yang namanya saham dan juga cryptocurrency spot, teman-teman ya. Buat kalian yang belum punya charting tools dan kalian mau cari charting tools yang bagus banget untuk analisa teknikal kalian bisa pertimbangkan TradingView ini. Kalian tinggal daftar aja gratis, dan kalian langsung bisa dapat charting tools seperti ini ya. Kalau misalnya mau dapat historis yang lebih lengkap ke belakang dan juga indikator lebih banyak, serta fitur untuk seleksi atau filtering saham-saham di di saham-saham Indo gitu ya, kalian bisa daftar yang pro-nya ya. Kalian tinggal klik aja link di bawah. Biayanya murah banget, 1 bulan cuman 150 ribuan atau $15. Kalian jadi bisa cek linknya di bawah, dan kalian bisa langsung daftar yang pro-nya seperti itu. Dan di depan kalian ini adalah indeks dari saham kita ya, IHSG ya. Dan minggu kemarin maksud saya, itu menjadi minggu yang lesu banget ya buat kita trading ya. Di saham-saham yang saya rekomendasikan kita kena cut loss ya, di saham Antam, dan juga Unilever dan BCA juga hampir kena cut loss ya. Maksud saya di BCA-nya, Unilever-nya justru kita lagi floating, lagi baru mau masuk. Dan kita mulai dulu dari indeks kita IHSG ya. Ini kalau misalnya kita lihat, dia sudah break pattern descending triangle seperti ini ke bawah, dan dia malah maintain sideways atau base kecil, teman-teman, di sini ya. Dan ini menuju ke level yang 5.593 atau 5.600-an. Dan kita akan menunggu sampai ke level ini, dan selama menunggu saya tidak akan banyak untuk ambil posisi, teman-teman ya, karena kalau misalnya kita ambil posisi di posisi seperti ini, itu sangat riskan. Dan saya akan merekomendasikan beberapa saham ya, paling cuma 1 saham sih, 1 sampai 2 saham yang kira-kira sudah ada di supportnya dan masih kuat untuk nahan ya, selama dia perjalanan menuju ke level 5.600. Untuk saham-saham seperti ini, strateginya teman-teman di kondisi seperti ini lebih baik kita tradingkan ya, jangan dipegang terlalu lama, karena kita belum tahu nih dia bakal retrace-nya tuh sampai mana. Kemungkinan besar kalau misalnya kita berpatokan dengan primary trend yang sebelah sini, teman-teman ya, dari tanggal 24 September sampai 21 Januari ya, itu primary trendnya seperti itu. Kita bisa tarik Fibo sebenarnya dari sini ke atas, dan kita bisa lihat di level 618-nya ya. Ini merupakan area price reversal zone. Sekarang dia sudah ada di areanya, tapi ini belum masuk ke area yang menarik ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari PRZ-nya ya, ini merupakan areanya. Ini bisa dihapus kalau saya sudah bikin ya. Dan ini areanya dari level 5.400-an sampai 5.800, teman-teman ya. Dan paling benar ya, kita ambil pivotnya dulu di sini di level 5.670 ya, atau ke level yang saya tanda panahin ini. Ini merupakan menjadi posisi buy yang lumayan oke untuk kita entry di saham, teman-teman ya. Jadi kita masih menunggu beberapa waktu lagi, mungkin teman-teman yang mungkin di bulan-bulan Juni dia akan mencapai level tersebut ya.
So nanti kalau misalnya dia sudah mencapai level tersebut dan dia sudah bikin swing ya untuk naik, kita baru mulai untuk akumulasi teman-teman ya, untuk di saham-saham tertentu ya, terutama saham-saham yang apa sih, yang berkolerasi positif dengan beta yang cukup besar dengan IHSG. Dan kita harus perhatikan di sini ada gap kecil teman-teman di indeks kita ya, yang kita harus perhatikan ini di level 5.380, yaitu yang mana itu level 5.400 ya, sampai 5.380 sampai 5.414 ya. Mungkin aja nanti juga dia begitu kedorong ya di level 5.600 ya di break, dia akan menuju ke level ini ya. Ini merupakan level yang menurut saya adalah level terbaik kalau misalnya kalian mau beli full amunisi maksud saya. Kalau misalnya di daerah 5.600-an kalian jangan beli semuanya dulu, jadi kalian harus sisain cash untuk kalian averaging di level 5.400-an. Dan di level 5.400-an ini adalah level terbaik untuk kita akumulasi di saham, teman-teman, seperti itu. Ya, itu untuk kondisi IHSG, jadi masih ada penurunan, teman-teman ya. Dari price actionnya sendiri, kemarin dia sebenarnya sudah bikin doji ke atas seperti ini dan dia hampir mau false back, tapi ternyata dia malah diturunin lagi ya. Ada satu candle positif ya di hari Kamis kemarin, tapi kemarin di hari Jumat dia dibanting lagi ke bawah dan akhirnya dia candle tutup bearish ya. Dari segi volumenya juga ini masih didominasi sama penjual, teman-teman, atau seller ya. Jadi ini yang kita bisa lakukan adalah kita wait and see dulu sampai dia menuju ke level 5.600-nya, itu untuk akumulasi. Nah, teman-teman, kemudian saham-saham yang kemarin saya rekomendasikan, yang pertama itu ada Unilever ya, itu di minggu yang sebelumnya ini sudah masuk ke area entry kita Unilever ya, di angka 5.450-an. Sekarang kondisinya lagi floating profitnya ini sedikit, teman-teman ya, masih 2%-an ya. Tetapi ini kita diamin aja ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian belum masuk posisi ini, kalian bisa nih masuk ke Unilever ya, nggak apa-apa. Masih belum terlambat untuk masuk Unilever di sekarang ya. Targetnya tetap di level 6.450 dan juga stop lossnya di level 5.150, yaitu untuk stop lossnya si Unilever. Jadi kita masih berharap untuk dia bisa di pump ke atas ya, atau dibikin dorongan ke atas. Kalau misalnya dia bisa close di atas level 5.900, itu menjadi pertanda yang baik untuk Unilever untuk menuju ke level 6.450-nya. Itu untuk Unilever. Berikutnya ada BBCA ya. BBCA ini kemarin kita hampir kena cut loss ya, teman-teman. Tetapi ternyata dia belum close di bawah ya, teman-teman. Mana nih ya? Ini kok nggak nyala ya? Sebentar. Oke, teman-teman, ini adalah chart dari BBCA, teman-teman ya. Dan kemarin kita hampir kena cut loss ya. Dia sempat nyentuh low-nya nih di cut loss itu, tapi ternyata dia langsung ditarik ke atas dan close-nya tuh masih di level 31.800. Jadi kita belum cut loss. Dan untuk BCA ini saya tetap akan tungguin ya dia ke atas ya. Di sini ada diamond pattern, saya masih berpatokan sama diamond pattern. Di diamond pattern ini kita bisa ambil nilai tengahnya atau pivot pointnya dari diamond pattern ini di level 30850. Jadi kalau misalnya dia masih di atas itu, menurut saya masih aman. Jadi ini saya akan masih hold sampai ke target kita di 34.000, sekitar 34.970-an sampai 35.000, itu menjadi target kita. Stop lossnya juga masih sama, teman-teman ya, di level sekitar 31.300-an, teman-teman, 31.300-an ya. Itu untuk BBCA, jadi kita masih hold ya. Dan yang kemudian ada Antam, teman-teman ya, dan Antam ini yang kita kena cut loss, teman-teman ya, karena kemarin saya rekomendasikan untuk entry di sini dan stop lossnya pendek aja ya. Untung kita stop lossnya pendek, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia udah break di stop lossnya ini, dia pasti akan turun terus ya. Terbukti dia begitu kena cut loss kita, dia turun terus sampai bahkan masuk ke demand areanya di sini lagi, balik lagi ya. Dan di demand areanya ini kita bisa tandain di nilai pivotnya di tengah ya, yang mana itu di level 2280. So kalau misalnya kalian mau nambah atau mau masuk ke si Antam lagi, lihat ya di level 2280-nya itu apakah dia bisa bikin yang namanya swing low di sini. Kalau dia bisa bikin swing low, itu berarti bagus sekali untuk Antam dan kita bisa ambil di sini ya, untuk si Antam seperti itu. Untuk divergence-nya dia terbentuk memang di sini ya, si Antam ya, dan kemudian dia sudah di break ke atas. Dan ini kalau misalnya kita ukur, teman-teman ya, seperti ini dia sekarang dari dalam 18-nya. Ya, jadi nanti kita lihat ya, kalau misalnya hari Senin dia bisa bikin candle swing di sini ya, ini bisa pertanda bagus untuk Antam, dan saya mungkin akan re-entry lagi di Antam di level sekitar 2.390-an atau 2.400. Itu untuk Antam. Nah, nextnya teman-teman ya, saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi ya, saya cuma kasih satu di sini karena memang nggak banyak-banyak ya, yaitu adalah HMSP, teman-teman ya. Ini adalah salah satu saham yang bisa nge-hold harga karena dia sudah berada di supportnya atau di major supportnya, teman-teman ya. Ini namanya level major supportnya.
di daerah sini ya. Ini nah sebelah sini di 1175 ya. Jadi ini merupakan area sebenarnya kalau misalnya kalian mau entry sebenarnya di area ini udah boleh ya teman-teman, dan ini sekarang sebetulnya sudah masuk nih ya, udah masuk area sini di level 1175 sampai 1250 itu merupakan area entry-nya si HMSP. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di sini boleh. Stop loss-nya cukup di level bawah ini ya. Jadi stop loss-nya di 1140-an ya, 1140. Di sini saya gambarin trading plan-nya dulu kalau misalnya kalian mau entry di sini ya. Ini stop loss-nya di 1140 teman-teman ya. Dan untuk target TP-nya kalian minimal itu di level 15 ya, yaitu sekitar risk reward ratio-nya 1 dibanding 2,4 ya. Itu merupakan plan sementara untuk HMSP ya. Jadi kenapa saya merekomendasikan HMSP, karena secara trennya, secara harganya dia bergerak di area major supportnya teman-teman sekarang ya di situ. Itu untuk HMSP-nya. Jadi rekomendasi atau referensi saya untuk hari ini tuh cuman di HMSP ya, karena memang dari sahamnya pun belum terlalu bergairah teman-teman, seperti itu. Oke. Dan itu adalah saham yang bisa kalian jadikan referensi. Sekarang saham-saham yang kalian request teman-teman ya. Ini juga tidak terlalu banyak hari ini. Yang pertama teman-teman ya, itu ada TAPG. Ya ini kalau nggak salah TAPG ini saham baru ya. Nah kan bener kan ya. Jadi TAPG ini belum lama teman-teman ya untuk di IPO ya. Pada saat di IPO dia naik berapa persen ya? Banyak ya naiknya ya, ratusan persen ya. Coba kita ukur dulu dari opennya itu. Nah opennya 270 teman-teman ya, di 270. Dari 270 ya let's say di bawah lah ya, 270 opennya 270. Nah di sini ya, ini opennya dia sampai sekarang targetnya dia sudah naik berapa nih? Sudah naik 179% teman-teman ya, hampir 200%, hampir dua kali lipatnya ya. Jadi untuk TAPG ini teman-teman ya, Triputra Agro Persada ini ya, kita jangan di entry dulu ya. Kenapa? Karena ini sudah menunjukkan tandanya penjualan ya teman-teman ya. Di sini ada candle yang ini candle penjualannya besar sekali, dan dia masih berada di range ini ya, kecuali nanti dia sudah break ke atas ya, sudah bermain di atas level 755, itu kalian boleh pertimbangkan untuk rebuy lagi atau untuk entry buy. Tapi kalau selama masih dalam range ini, apalagi sampai dia melebihi atau turun di bawah 2620 teman-teman, itu mendingan kalian stay away dulu dari saham-saham seperti ini ya, dari TAPG. Nextnya ada LMSH ya. LMSH ini juga saham yang lagi di pump teman-teman ya, lagi di goreng ya, lagi naik sekali ke atas dari level 300-an sampai ke pucuk sekarang ya. Nah kalau untuk saham-saham seperti ini sudah di pucuk, lebih baik dihindari juga ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ini sudah banyak yang taking profit ya. Contohnya ini candle-candle seperti ini, candle-candle taking profit teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati ya. Dan di sini juga kalian perhatikan banyak gap yang harus diisi lagi. Di sini ada gap, di sini ada gap, di sini ada gap lagi, ada gap, semuanya ada gap. Jadi kalian harus hati-hati kalau misalnya kalian mau masuk di LMSH ini, nanti aja teman-teman ya. Kalian tinggal hindari dulu ya. Nextnya ada MLPL. Ini juga lagi di up teman-teman ya, multipolar. Tapi bedanya kalau multipolar ini volume buy-nya masih bagus sampai sekarang ya. Jadi kalau misalnya nanti Senin kalian mau beli ya, ini aja perhatikan areanya ya, kalian bisa buy di sini ya. Kalian mainnya pendek ya. Jadi kalau kalian buy di sini, stop loss-nya cukup di bawah candle ini ya, candle Marubozu-nya ini, yaitu sekitar 11%. Itu aja udah 11% ya. Dan untuk targetnya kalian bisa 1/1,5-nya ya, minimal 1/1,5 seperti ini. Jadi TP-nya itu di level 480 ya, atau di level 500, kalian boleh kejar di 500 ya, sekitar situ. SL-nya di 356 ya. Kalau misalnya MLPL ini masih bisa untuk di buy. Kenapa? Karena dari volumenya juga, volume buy-nya masih sehat. Yaitu untuk MLPL seperti itu. Nextnya ada BBKP. Nah untuk Bank Bukopin ini sendiri teman-teman ya, dia masih down ya, dan ini tampaknya masih downnya itu masih belum selesai, dia masih akan terus ke bawah ya. Sampai mana? Mungkin sampai kira-kira tuh di level ini ya. Sebentar saya gambarnya saya hilangin dulu. Nah seperti ini ya, kita bisa bikin resistance-nya dia ya teman-teman di sini, yang resistance jadi support. Jadi ini merupakan target dia awal teman-teman di 314, mungkin dia bisa turun sampai 314, baru di 314 itu kita akan mencari posisi yang terbaik untuk BBKP. Itu untuk Bank Bukopin seperti itu. Nextnya ada Sril.
Nasril ini dari tanggal 17 kemarin teman-teman ya, ini terkena suspend ya, dan dia belum berhenti ya, belum dibuka-buka suspendnya. Padahal dia sekarang sudah ada di area support ya di 146. Jadi kalau misalnya nanti suspendnya kebuka dan dia di sini mantul teman-teman, dan apalagi bisa melebihi level 167, bisa close di atas itu kalian bisa buy aja Sisril ya. Tapi kita berharap sekarang Sisrilnya itu di open dulu aja suspendnya ya. Nextnya ada Astra teman-teman ya. Ada Astra Ali maksudnya ya, Astra Agro Lestari. Nah untuk Ali ini kemarin dia sempat naik dan dia kena hajar di trendline-nya dan dia turun teman-teman ya. Dan ini menjadi level yang harus diperhatikan ya di bawah sini. Begitu dia kena level ini, kita harus perhatikan apakah dia bisa bikin rejection atau bikin rebound mantul ke atas. Kalau dia bisa break ke bawah itu hati-hati, karena dia bisa lari sampai ke level kurang lebih di level 8.500-an teman-teman ya. Level 8.500 itu sangat mungkin sekali dipakai kalau misalnya dia bisa break dia punya structure-nya ya. Kalau misalnya kita ukur dari sini juga di 1272-nya 8675 ya, ini juga menjadi menjadi klasterannya dia ya, 8.500 sampai 8675 ya di sini. Ini menjadi target area si Ali ya. Jadi kita perhatikan di level yang penting dulu nih, di level sekitar 9.250-an ya, itu harus diperhatikan level Ali. Kalau dia di break ke bawah itu bisa menuju ke level 8,5 sampai 8675 tadi yang saya bilang. Dan kemudian yang terakhir ada S Hardware teman-teman ya. Nah untuk S Hardware ini sendiri ya, ini sebenarnya bisa ya teman-teman, dia sudah mau menunjukkan pola-pola pembalikan arah ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari garis besarnya pun sendiri ya, ini dia sudah berada di area-area yang menahan ya teman-teman ya, area-area demand ya, dia sudah sampai di sini. Dia juga kena area Quasimodo-nya di sini teman-teman ya, yang mana ini menjadi hal yang bagus. Jadi kalau misalnya dia turun balik lagi ke level ini, kalian bisa buy. Atau nanti let's say kita bikin trendline kecil ya di minornya dia seperti ini, dan dia kalau bisa di break ke atas ya, dia bisa break bermain di atas trendline-nya ini juga bisa untuk kalian buy si S Hardware. Jadi S Hardware ini cukup oke kalau misalnya kalian mau spekulasi ya di keadaan sekarang. Kalian bisa beli di harga sekarang ya, kemudian kalian stop loss-nya cukup di bawah sini ya, yang mana itu sekitar 6% ya di 1355, dan targetnya kalian bisa incer di level atas ini di 1620 teman-teman ya, dengan risk reward ratio 1 dibanding 2 ya, kurang lebih segitu. Itu bisa menjadi area yang bagus untuk si S Hardware untuk kalian pertimbangkan. Nah segitu dulu teman-teman ya, itu adalah saham-saham yang sudah kalian request, semuanya sudah saya bahas. Semoga bisa jadi bermanfaat ya. Ingat teman-teman, ini hanya referensi, jadi kalian harus sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian. Saya bukan financial advisor, jadi segala sesuatu yang di sini ini hanya pure pandangan saya tentang suatu market. So kalau misalnya kalian tidak setuju, kalian bisa komen di bawah, share pandangan kalian juga tentang suatu market. Dan juga kalau misalnya kalian mau request tentang saham yang mau gue bahas, kalian juga bisa langsung komen di bawah. Segitu dulu teman-teman, thank you. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Walaupun tidak banyak, ya memang mau gimana lagi, kondisinya lagi nggak enak gini, kita juga tidak boleh terlalu maksa ya. Dan juga tadi sudah gue bahas saham-saham yang kalian request, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian tertarik untuk join di coaching class gue akan tutup pendaftarannya besok hari Senin. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar, langsung aja hari ini kalian WhatsApp ke admin. Kalian bisa dapat nomor WhatsAppnya di description di bawah. Tinggal hubungi admin dari nomor WhatsApp tersebut ya. Dan buat kalian yang belum punya grup trading juga, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join. Dan kemudian kalian bisa diskusi bareng di sana bersama dengan teman-teman yang lain dan juga dengan saya sendiri ya. Dan gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, suruh transfer itu hati-hati, karena itu sudah dipastikan adalah penipuan teman-teman. Jadi jangan transfer ya. Dan kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian suka dengan video-video ini. Kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, baik itu saham apa maupun materi apa yang mau gue bahas ke depannya. Kalian tinggal komen di bawah. Gue pasti akan baca komen kalian, dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian ya. Dan mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.